Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Judul ceramah kita hari ini adalah menyongsong HUT RI dengan syukur dan karya nyata. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kehidupan yang aman, damai dan tentram dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur sekaligus menguatkan takwa kita kepada Allah. Semoga nikmat ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci utama dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa menyadari bahwa setiap nikmat yang diterima, termasuk nikmat besar berupa kemerdekaan, adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, takwa dan syukur adalah dua nilai yang saling menguatkan. Takwa membentuk hati yang tunduk dan berserah, setelah syukur menjadikan kita hamba yang tidak lalai dalam mensyukuri nikmat dengan harapan akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah hasil semata dari kekuatan fisik dan senjata, melainkan juga buah dari perjuangan yang dilandasi semangat keimanan dan doa yang tak putus dari para pejuang dan ulama. Bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam hari ini adalah dengan mengakui bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah yang besar dan tidak sepantasnya kita lupakan atau abaikan. Kesadaran ini harus menumbuhkan rasa syukur yang dalam diri kita semua. Kemudian syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Mensyukuri kemerdekaan berarti menggunakan kebebasan yang ada untuk melakukan amal saleh, meningkatkan kualitas diri dan masyarakat, serta ikut menjaga keutuhan bangsa. Ketika takwa menuntun hati dan syukur mewarnai tindakan, maka insya Allah kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah,
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum yang syarat makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari spesial ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan pengingat dan perjuangan panjang para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyongsong peringatan kemerdekaan tahun ini, semangat kebangsaan kita harus digaungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemajuan bangsa. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi lebih dalam harus tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai bangsa. Syukur atas kemerdekaan mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Syukur berarti menjaga, merawat, dan melanjutkan estafet perjuangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tawil Quran atau yang terkenal dengan kitab tafsir At-Tabari juz 16 halaman 382 disebutkan, dalam ayat ini Allah mengingatkan semua bahwa manusia itu sebenarnya sudah dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri, di antaranya dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Ayat ini sangat relevan dengan momentum HUT RI ini karena pada dasarnya kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Oleh karena itu kita harus menggunakan kemerdekaan ini untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus menguatkan rasa syukur dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Rasa syukur akan melahirkan sikap positif seperti cinta tanah air, hormat kepada simbol negara, toleransi antar umat beragama, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian karya nyata merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi sesuai bidangnya masing-masing. Seorang pelajar bersyukur dan berkarya dengan belajar bersungguh-sungguh. Seorang petani bersyukur dan berkarya dengan menggarap lahan dengan tekun dan jujur. Seseorang guru bersyukur dan berkarya dengan mencerdaskan anak bangsa. Dan seorang pemimpin bersyukur dan berkarya dengan melayani masyarakat dengan integritas, keteladanan, dan profesional. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk bekerja secara profesional, di antaranya termaktub dalam hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Al-Baihaqi nomor 334. Pekerjaan dan karya nyata pun bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebar hoaks, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Semangat berkarya adalah bentuk penghormatan terbaik kepada para pahlawan yang telah gugur demi tegaknya merah putih. Terlebih di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks saat ini, semangat kolaborasi dan persatuan harus menjadi nafas kebangsaan kita. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirangkai menjadi kekuatan yang mempersatukan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya tentang euforia atau nostalgia sejarah, tetapi tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasa syukur atas kemerdekaan harus melahirkan semangat berkarya nyata di semua lini kehidupan. Inilah bentuk pengabdian terbaik kita kepada tanah air tercinta Indonesia. Demikian, syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan katsiran wa bil taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.